Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas topik tentang pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media terhadap perkembangan anak usia dini. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mikaul Kamila, lalu Elva Hasna, Ineke Sumawardani, Monica Zivora, Vianney Patricia Kecem, dan yang terakhir Yudi Ari Pratomi. Tahu nggak sih kalau perkembangan anak usia dini itu dipengaruhi banyak faktor? Dalam proses perkembangannya, tak jarang banyak kondisi dan situasi yang dapat memberikan efek jangka panjang terhadap perkembangan anak usia dini. Terlebih jika efek yang ditimbulkan bersifat negatif, hal ini memicu munculnya masalah di kemudian hari. Untuk mempelajari ini semua, mari kita bahas satu persatu. Topik bahasan kita hari ini ada 3, yaitu perkembangan anak usia dini yang dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan media. Yang pertama adalah perkembangan anak usia dini yang dipengaruhi oleh keluarga. Poin pertama adalah pengasuhan. Pengasuhan membutuhkan waktu dan usaha, terlebih akan berdampak pada pembentukan karakter dan perilaku individu. Ada 4 gaya pengasuhan menurut Baumricht 1973. Yang pertama, authoritarian parenting, yaitu gaya yang membatasi dan menghukum, di mana orang tua mendesak anaknya untuk mengikuti pengarahan dan menghormati pekerjaan dan jerih payah mereka. Yang kedua yaitu authoritative parenting, yaitu gaya pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk mandiri namun masih memberi batasan dan terhadap tindakan-tindakan mereka. Yang ketiga yaitu neglectful parenting, yaitu gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat di dalam kehidupan anak. Dan yang terakhir ada indulgent parenting, adalah gaya di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anaknya, namun kurang memberi tuntunan kepada mereka. Selanjutnya adalah perlakuan yang salah pada anak. Aktivitas dan perilaku orang tua sangat memberikan pengaruh ke dalam konsep diri anak. Orang tua menjadi cerminan dalam berperilaku. Selain berbagi kesamaan genetik dengan orang tua, anak-anak juga mencerminkan gerakan, bahasa, dan minat orang dewasa dalam kehidupan mereka. Terkadang, seringkali orang tua tidak menyadari bagaimana cara memperlakukan anak dengan tepat. Menurut Corso dan Vertic, sangat disayangkan, hukuman seringkali mengarah pada kekerasan terhadap anak. Tak jarang memang kita jumpai orang tua yang mengambil jalan instan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak dengan melakukan kekerasan yang dianggapnya sebagai punishment. Dapat 4 tipe perlakuan yang salah, mengutip dari National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect. Pertama adalah kekerasan fisik, di mana kondisi yang diterima anak sebagai penderitaan akibat pukulan, tendangan, bahkan tusukan, atau hal lain yang melukai anak. Contoh kecilnya, seperti mungkin kita pernah lihat, adalah keadaan ketika seorang ibu mencubit anaknya karena menangis. Cara itu dinilai efektif dalam menenangkan anak. Padahal, perlakuan tersebut bisa menjadi ancaman bagi perubahan perilaku anak di masa mendatang. Lalu yang kedua adalah pengabaian anak. Menurut Newton and Van de Ven, pengabaian anak ditandai oleh kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar anak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan akan rumah tangga seringkali memaksa kedua orang tua bekerja, sehingga lalai dalam merawat anak dalam proses perkembangannya. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa ketika kebutuhan dasar anak sering tidak dipenuhi. Salah satu hal terkecilnya ialah perhatian orang tua. Lalu yang ketiga adalah kekerasan seksual. Menurut Bahali, kekerasan ini ditandai dengan mengusap genital anak, hubungan intim, perkosaan, sodomi, ataupun eksploitasi yang bersifat komersial melalui prostitusi atau memproduksi materi pornografi. Dan yang terakhir ialah kekerasan emosional. Van Hermelen dan kawan-kawan menjelaskan bahwa tindakan atau kelalaian dari orang tua atau pengasuh lain yang menimbulkan atau dapat menimbulkan masalah-masalah perilaku, kognitif, ataupun emosi. Beberapa konsekuensi kekerasan terhadap perkembangan anak dan remaja adalah regulasi emosi yang buruk, masalah kelekatan, masalah dalam relasi dengan kawan-kawan sebaya, kesulitan beradaptasi di sekolah, serta masalah-masalah psikologis lain seperti depresi dan kenakalan remaja.
Anak yang mengalami kekerasan atau pengabaian ketika kecil cenderung melakukan kekerasan dalam relasi romantis, kenakalan, hubungan seks yang beresiko, dan penyalahgunaan obat terlarang dibandingkan anak yang tidak mengalami kekerasan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi insiden perlakuan yang salah pada anak? Terdapat 2 penanganan yang efektif dalam mengurangi kekerasan pada anak. Yang pertama adalah kunjungan rumah yang menekankan peningkatan pengasuhan, coping stress, dan meningkatkan dukungan bagi para ibu. Serta yang kedua adalah psikoterapi terhadap orang tua dan bayi yang berfokus untuk meningkatkan kelekatan antara ibu dan bayi. Perubahan lingkungan keluarga. Yang pertama ada orang tua yang bekerja. Bekerja memiliki dampak positif maupun negatif terhadap pengasuhan anak. Penelitian terbaru juga mengindikasikan bahwa yang penting bagi perkembangan anak adalah sifat dari pekerjaan orang tua, alih-alih salah satu atau kedua orang tua yang bekerja di rumah. Orang tua dengan kondisi kerja yang tidak mendukung, seperti jam kerja yang panjang, lembur, menimbulkan stres, dan tidak adanya otonomi dalam pekerjaan, cenderung lebih menyulitkan di rumah dan memberikan pola pengasuhan yang kurang efektif daripada orang tua dengan kondisi pekerjaan yang baik. Yang kedua ada orang tua yang bercerai. Anak-anak yang berasal dari orang tua yang bercerai cenderung memperlihatkan masalah-masalah akademis, masalah eksternal dan internal, kurang memiliki tanggung jawab sosial, kurang kompeten dalam relasi yang akrab, dan kurang mengembangkan kelekatan yang aman sebagai orang dewasa awal. Dalam keluarga yang bercerai, proses keluarga sangat penting. Contoh, ketika relasi di antara keluarga yang bercerai berlangsung harmonis dan mereka menerapkan pengasuhan otoritatif, penyesuaian diri anak-anak terhadap perceraian orang tuanya akan meningkat. Selain itu, sebuah studi analisis baru-baru ini menemukan bahwa anak-anak yang tinggal di dalam keluarga yang berbagi hak asuh memiliki penyesuaian yang baik dibandingkan anak-anak dengan hak asuh tunggal. Orang tua gay atau lesbian. Sebagian besar anak dari orang tua gay dan lesbian dilahirkan dalam relasi heteroseksual yang berakhir dengan perceraian. Menjadi orang tua pengganti bagi lesbian atau gay merupakan hal yang kontroversial. Orang yang menentang ini menyatakan bahwa pengasuhan orang tua gay atau lesbian dapat membahayakan perkembangan anak. Meskipun demikian, para peneliti tidak menemukan banyak perbedaan antara anak-anak yang dibesarkan oleh ibu lesbian atau ayah gay dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua heteroseksual. Sebagai contoh, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga gay atau lesbian juga sama-sama populer seperti anak-anak lain. Di antara dua kelompok ini juga tidak ditemukan adanya perbedaan penyesuaian diri dan kesehatan mental. Selanjutnya, budaya, etnis, sosiokultural. Kebudayaan suatu masyarakat akan berpengaruh dengan gaya pengasuhan suatu masyarakat terhadap anaknya. Sebagai contoh, gaya pengasuhan tradisional Tiongkok menekankan posisi superior orang tua yang cenderung ketat dan melakukan banyak kontrol psikologis terhadap anak-anak mereka. Namun, penelitian ini menemukan bahwa skor keempat dimensi pengasuhan otoratif lebih tinggi daripada pengasuhan otoriter. Oke, selanjutnya kami membahas tentang perkembangan anak usia dini yang dipengaruhi oleh teman sebaya. Nah, sejak kecil, anak-anak ini perlu berinteraksi dengan banyak orang, terutama teman sebaya. Dengan teman sebaya, anak akan mempelajari pola perilaku yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi sosial. Anak yang bisa menyesuaikan diri dengan baik biasanya akan mudah untuk mendapatkan teman. Namun berbeda dengan anak yang tidak mampu menyesuaikan diri atau yang memiliki penyesuaian diri yang buruk. Nah, oleh karena itu, anak perlu dilatih bermain bersama dengan teman sebayanya. Hal ini guna untuk melatih bersosialisasi sejak dini. Dengan dilatihnya bersosialisasi sejak dini ini, anak akan dapat banyak relasi dengan teman sebayanya. Namun, jika anak tidak pernah bermain dengan teman-temannya, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang atau tidak mudah untuk bergaul. Lalu, kita membahas fungsi dari kelompok teman sebaya. Nah, teman-teman sebaya yang baik merupakan hal yang diperlukan bagi perkembangan sosial yang normal.
Nah, fungsi terpenting dalam kelompok sebaya ini adalah menyediakan sumber informasi dan sumber perbandingan mengenai dunia di luar keluarga. Jadi, anak-anak ini menerima umpan balik mengenai kemampuannya dari kelompok teman sebaya tersebut. Lalu, anak-anak ini mengevaluasi hal-hal yang mereka lakukan sebagai suatu yang lebih baik, sama baik, atau bisa jadi lebih buruk dibandingkan yang dilakukan anak-anak lain. Lalu, yang kedua ada perubahan perkembangan. Selama masa perkembangan anak usia dini, interaksi anak-anak dengan teman sebaya menjadi lebih terkoordinasi, lebih lama, dan berurutan. Nah, frekuensi interaksi di antara teman-teman sebaya ini memperlihatkan peningkatan baik yang bersifat positif maupun negatif. Lalu yang ketiga ada bermain. Nah, sebagian besar interaksi dengan teman sebaya selama masa kanak-kanak melibatkan kegiatan bermain. Nah, bermain ini memiliki berbagai fungsi. Salah satunya yaitu penting bagi perkembangan kognitif dan sosio-emosi anak-anak. Lalu, interaksi sosial juga merupakan hal yang sama pentingnya dalam bermain, karena hal ini dapat menguntungkan keterampilan literasi anak. Nah, dalam permainan ini ada yang dinamakan tipe permainan sosial. Pada permainan sosial ini, anak-anak memiliki kegiatan bermain yang melibatkan interaksi dengan teman-teman sebayanya. Nah, bagi sebagian besar anak-anak, permainan sosial ini adalah konteks utama bagi interaksi sosial anak-anak dengan teman sebayanya. Yang ketiga ada perkembangan anak usia dini yang dipengaruhi media. Globalisasi memberi dampak yang signifikan terhadap kemajuan teknologi saat ini. Sebagai pengguna, banyak sekali kemudahan yang didapatkan dengan melakukan banyak hal secara online, terlebih di masa pandemi. Hampir seluruh kegiatan dilakukan di rumah dengan sebutan work from home. Tak hanya itu, anak juga menjadi bagian dalam perubahan pola belajar dengan melaksanakan sistem study from home, mengharuskan mereka lebih banyak menggunakan gadget sebagai pilihan dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Media sangat memberi manfaat bagi seluruh pihak saat ini, namun di balik kemudahan akses dapat memberikan dampak yang sebaliknya cukup besar. Laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, dengan persentase 94% pengguna smartphone di Indonesia, 17% kenaikan penggunaan gadget Indonesia pada tahun 2020, dan 42,1% pengguna gadget dari kalangan anak usia dini. Perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan teknologi merupakan salah satu kebutuhan penting saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini diikuti oleh media massa yang terus berkembang. Media massa ini pun tidak luput dari keterkaitan dengan perkembangan anak usia dini, seperti halnya televisi dan gadget. Yang pertama ada televisi. Televisi merupakan salah satu dari berbagai tipe media massa yang mempengaruhi perilaku anak-anak. Televisi cukup mempunyai dampak besar bagi perkembangan anak usia dini. Sebagian besar anak-anak meluangkan waktu di depan televisi daripada bersama dengan kedua orang tuanya. Televisi dapat memberikan dampak negatif terhadap anak-anak karena memicu perilaku negatif seperti mengajarkan stereotip, menyediakan model-model yang agresif, dan menyajikan tayangan-tayangan yang tidak realistis mengenai dunia. Televisi dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak melalui penayangan-penayangan program pendidikan yang dapat memotivasi, serta menyediakan model-model dari perilaku prososial. Yang kedua ada gadget. Dari sisi psikologis, masa kanak-kanak adalah masa keemasan di mana anak-anak belajar mengetahui apa yang belum diketahuinya. Jika masa kanak-kanak sudah mencandu dan terkena dampak negatif oleh gadget, maka perkembangan anak pun akan terhambat karena pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan berikutnya. Dari sudut pandang ilmu kesehatan jiwa, penggunaan gadget untuk usia dini sangat tidak disarankan karena dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya secara alami. Terbatasnya kesempatan untuk belajar dikarenakan gadget hanya berkomunikasi satu arah, yakni merespon baik secara emosi maupun verbal. Di sisi lain, teori yang disampaikan oleh Iswit Darmanjaya 2013 bahwa tidak selamanya gadget memiliki dampak negatif selama dilakukan anak dengan lebih bijak. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.